Ya, Sinjo silakan masuk. Gimana kabarnya Sinjo? Baik, Bu. Oke, Sinjo tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Coba ceritakan apa yang terjadi tadi pagi. Waktu saya berangkat ke sekolah, ban motor saya kempes. Nah, jadi saya terlambat ke sekolah. Waktu saya ke kelas, Iya. di kelas sudah ada guru. Saya takut dimarahi, Bu. Jadi saya ke masjid buat sholat duha. Oh begitu. Jadi tadi Sinjo tuh nggak ada ke kelas jam pertama itu karena ke masjid sholat duha. Ya, Bu. Oh sebenarnya menurut Ibu sih bagus ya Sinjo ya sudah melakukan pembiasaan sholat duha. Namun menurut Sinjo itu kalau misalnya Sinjo seperti tadi tuh itu sudah betul atau salah ya kalau seperti itu? Salah, Bu. Saya sudah terlambat dan tidak memberitahu guru. Begini Sinjo, Ibu sebenarnya maklum ya atas yang terjadi tadi pagi, apalagi kamu kesiangan karena ada kendala. Ibu paham betul kalau manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti semua orang pernah melakukan kesalahan ya, betul gak? Betul. Ibu juga pernah mengalami kendala seperti itu. Sebetulnya ada sisi yang dibanggakan. Sinjo lebih memilih sholat duha ke masjid. Sinjo sebenarnya bisa saja ya melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Tapi bagus, Sinjo tidak melakukan yang lebih buruk dari itu. Kenapa tadi Sinjo tidak langsung masuk ke kelas saja pas datang kesiangan? Saya takut dimarahin, Bu. Karena biasanya kalau saya telat, saya dimarahi di depan teman-teman sekelas. Saya juga malu. Oh seperti itu. Ibu juga kalau misalnya dipermalukan seperti itu pasti akan menghindar ya. Lalu kemudian kalau menurut Sinjo, kedisiplinan itu apa sih yang Sinjo yakini? Mengikuti peraturan, datang tepat waktu, Iya. minta maaf kalau ada kendala atau kesalahan yang saya buat. Nah bagus ya, berarti yang Sinjo yakini itu sudah sesuai dengan tata tertib sekolah kita. Lalu Ibu ingin tanya nih, kalau misalnya kita disiplin ya, itu berarti kita sedang menjalankan keyakinan sekolah yang mana? Coba Sinjo ingat gak? Ingat, Yang mana coba kalau kita disiplin? menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah bagus, berarti Sinjo udah tahu sebenarnya ya, udah yakin ya bahwa kalau misalnya Sinjo melakukan hal seperti tadi itu berarti tidak sejalan dengan keyakinan sekolah kita, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah sekarang harus ada solusi dari Sinjo, gimana caranya memperbaiki permasalahan tadi? Solusi saya bangun lebih awal untuk mengantisipasi masalah-masalah seperti tadi. Kemudian saya akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan karena menyadari apa yang telah saya lakukan itu salah. Ya bagus sekali solusi yang Sinjo sampaikan barusan. Saran dari Ibu nanti kalau Sinjo menemui guru untuk minta maaf, sebisa mungkin nanti Sinjo sampaikan kalimat-kalimat yang baik ya, jangan sampai memancing emosi guru lagi gitu ya, paham nggak? Paham, Bu. Iya. Kemudian sekarang coba bayangkan Sinjo kedepannya ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Pribadi yang lebih disiplin, tepat waktu, Iya. menghargai orang lain dan diri sendiri. Iya, bagus. Luar biasa. Sinjo sudah sangat baik dalam menentukan solusi atas permasalahan tadi. Ibu bangga sekali karena Sinjo sudah bersedia menjalankan keyakinan sekolah kita, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, semoga yang terjadi tadi pagi Sinjo bisa ngambil pelajaran supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Baik, Bu, terima kasih. Sekarang saya permisi dulu ya. Saya akan menemui guru untuk meminta maaf. Iya, baik, silakan Sinjo ya. Udah ya. Ya, silakan masuk. Selamat siang Ratu, gimana kabarnya? Siang Bu, baik. Ratu tahu nggak kenapa Ibu panggil Ratu ke sini?
Pasti gara-gara kejadian dengan kakak kelas tadi ya, Bu? Nah, itu Ratu sudah tahu. Coba Ibu pengen dengar dari Ratu, gimana sih, ceritakan coba lengkap gimana tadi kejadiannya waktu di kantin. Iya, Bu, tahu. Tadi ada kakak kelas yang ngelabrak aku dan mengomentari make up aku di depan banyak orang. Kan aku jadi malu, Bu. Oh begitu. Kemudian setelah kakak kelas menegur kamu, itu apa yang kamu lakukan? Tadi aku dorong aja dia, Bu. Soalnya aku nggak terima ditegur di depan banyak orang kayak gitu. Ibu paham, Nak. Apa yang kamu lakukan tadi sebenarnya dalam rangka membela diri? Ya, Iya. sebetulnya apa yang Ratu lakukan itu wajar ya, manusiawi. Ibu juga kalau misalnya di posisi Ratu pasti ingin membela diri. Cara mendorong tadi mungkin Ratu refleks ya melakukannya karena mungkin Ratu merasa tersudutkan. Kemudian Ibu melihat Ratu sebenarnya punya bakat ya dalam make up. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. Tapi coba dipikirkan lagi, apakah dengan cara mendorong kakak kelas tadi menurut Ratu itu sudah tepat? Nggak tepat sih, Bu. Soalnya itu bisa mencelakakan orang lain. Sekarang mari kita refleksikan kejadian tadi. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi ayo kita sama-sama cari solusi agar kejadian seperti tadi tidak terulang lagi ke depannya. Menurut Ratu, sebaiknya tadi itu Ratu seharusnya bagaimana menyikapinya? Seharusnya Ratu tadi bicarakan baik-baik apa maksud dari kakak kelas tadi. Dan Ratu juga seharusnya menyampaikan hal yang membuat Ratu tidak nyaman secara baik-baik. Bagus Ratu. Apa yang Ratu yakini tentang peraturan sekolah terkait kejadian tadi? Tahu, Bu, salah satunya siswi tidak diperbolehkan memakai make up berlebihan. Nah, itu Ratu sudah tahu. Berarti kakak kelas tadi itu menegur Ratu karena kakak kelas tersebut itu tidak nyaman melihat make up Ratu yang berlebihan dan terlalu mencolok di antara teman-teman yang lain. Nah, sekarang Ratu punya solusi tidak untuk memperbaiki masalah ini dengan kakak kelas itu? Saya akan mendatangi kakak kelas dan meminta maaf karena telah mendorong dia tadi, Bu. Dan saya juga akan mengajak kakak kelas tersebut untuk berdiskusi bagaimana cara berpenampilan dengan baik. Ya, bagus sekali Ratu. Sekarang Ibu pengen tahu, Ratu itu nanti ke depannya ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, dan menaati peraturan sekolah. Karena saya yakin peraturan sekolah itu untuk mengarahkan kebaikan kepada muridnya. Saya juga akan lebih menghargai sesama dan mengedepankan diskusi dibandingkan emosi. Baik Ratu, terima kasih atas pemahaman yang luar biasa. Sekarang kita sudah tahu ya, masalahnya apa, penyebabnya apa, solusi ke depannya apa, dan Ratu juga sudah menyebutkan Ratu ingin menjadi seperti apa ke depannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi ya Ratu. Baik, sekarang karena masih ada pelajaran, silahkan Ratu kembali lagi ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama.